Yo Mina, akhirnya lanjutan Kaiju Hachigo chapter 114 sudah resmi dirilis. Dan kali ini saya akan bahas secara lengkap versi terjemahan resminya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Kaiju nomor 8 atau Kaiju Hachigo chapter 114 ini berjudul Nafsu yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Chapter kali ini dimulai dengan Kaiju nomor 9 yang bercerita tentang masa lalunya. Dia mengatakan bahwa pada awalnya dia pikir dia hanyalah monster lemah yang kebetulan mendapatkan kecerdasan. Dia menyembunyikan diri jauh dari manusia dan menjalani kehidupan yang tenang. Dia pun hanya memakan hewan liar seperti kelinci hutan. Tapi saat itulah dia sadar bahwa dia lebih kuat dari manusia yang tidak berharga karena dia secara tidak sengaja membunuh pemburu. Setelah menyadari hal itu, dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia dihinggapi obsesi yang aneh yang membuatnya selalu ingin menguji batas kemampuannya dan mempelajari lebih banyak rahasia yang tersimpan dalam dunia manusia. Dan kemudian, seolah-olah dia sedang dituntun hingga akhirnya bertemu dengannya sang kaiju dari era Meireki. Kemudian sang narator berkata, apa yang sudah dipelajari oleh kaiju berakal, nafsu yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Setelah itu beralih ke Reno yang sedang menghadapi para kaiju. Tapi dia terlihat kebingungan karena saat itu para kaiju tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu Iharu menghubungi Reno dan memberitahunya bahwa di lokasi dia semua kaijunya berhenti bergerak. Iharu bertanya juga apakah di lokasi Reno pun sama. Lalu mereka berdua tersenyum setelah mengetahui di tempat mereka semua kaijunya berhenti bergerak. Karena itu artinya Kafka sudah berhasil mengalahkan kaiju nomor 9. Tapi kejadian sebenarnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Di lokasi pertarungan utama antara kaiju nomor 8 melawan kaiju nomor 9, Mina Ashiro terlihat panik dengan tatapan mata yang kosong setelah melihat Kafka ditusuk tepat di hadapannya. Dari ruang strategi pun sangat panik. Mereka mendeteksi inti dari kaiju nomor 8 sudah hancur dan mereka pun mendeteksi tanda-tanda kaiju baru dari dalam kaiju nomor 9. Mereka sangat bingung karena mereka merasa inti dari kaiju nomor 9 seharusnya sudah hancur. Kemudian seseorang bertanya, berapa perkiraan kekuatan kaiju itu? Lalu tim analis mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin diukur. Kaiju baru itu sama seperti kaiju nomor 9, tapi bentuk gelombangnya benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat selama ini. Karena kaiju itu adalah kaiju yang sepenuhnya berbeda. Kembali ke pertarungan, Kafka yang tertusuk intinya ternyata masih memiliki kesadaran. Bahkan dia masih bisa memegang tangan kaiju nomor 9 yang menusuk dadanya. Lalu saat itu bentuk kaiju nomor 8 asli yang masuk ke dalam tubuh Kafka akhirnya muncul juga. Dia terlihat sangat marah. Dia berteriak, matilah, matilah berulang kali. Kemudian dia pun bersiap melepaskan tembakan dari mulutnya. Hanya saja kaiju nomor 9 menyadari hal itu. Dia meresponnya dengan membelah wajahnya sendiri untuk kemudian memperlihatkan puluhan mata yang muncul dari belahan wajahnya. Lalu tidak lama dari itu, tiba-tiba muncul tanda segel yang mengelilingi bahu kiri Kafka. Dan ketika salah satu mata dari kaiju nomor 9 itu tertutup, tangan kiri Kafka tiba-tiba putus tertebas di bagian bahu yang dikelilingi tanda segel tadi. Tebasan itu pun menebas tanah hingga bangunan di belakang Kafka dengan damage yang luar biasa. Tidak sampai di situ, kaiju nomor 9 membuat segel lagi, tapi kali ini di bagian dada Kafka. Dan ketika salah satu mata lainnya tertutup, dada Kafka langsung tertebas dan bahkan Kafka terhempas sangat jauh hingga menabrak bangunan di belakangnya karena akibat efek tebasan di dadanya tadi. Semua orang pun terkejut melihatnya. Kafka kini kehilangan tangan kiri dengan dada atau intinya yang benar-benar sudah tertebas. Anak kecil yang dulu pernah diselamatkan Kafka pun langsung menangis setelah melihat kondisi Kafka itu. Bahkan orang-orang di ruang strategi terlihat lebih terkejut karena mereka semua mendeteksi bahwa semua tanda vital dari kaiju nomor 8 sudah menghilang. Artinya Kafka dinyatakan sudah tewas. Mina sangat marah. Dia tidak percaya hal itu terjadi. Dia pun masih belum menyerah. Dia berteriak, tidak mungkin. Aku butuh pistol mag di titik F. Aku akan meledakkannya sebelum dia sempat meregenerasi anggota tubuhnya. Lalu ruang strategi memberi instruksi kepada tim Apache 5 untuk mengisi ulang mag dari titik lontar udara. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba senjata Mina sudah terbelah menjadi dua tanpa Mina sadari. Bahkan dia pun ikut terhempas karena efek tebasannya yang begitu dahsyat. Setelah itu kita
kita melihat wujud dari evolusi Kaiju 9 baru, atau bisa kita katakan Kaiju Meireki. Dia memiliki 8 tangan dengan 1 ekor yang panjang dan besar. Lalu belahan vertikal tempat munculnya puluhan mata yang tadi hanya ada di area wajahnya saja. Kini belahan itu sudah memanjang hingga ke bagian perut bawah. Dan dari dalam belahan baru itu pun masih ada mata-mata lainnya yang lebih besar dan bersiap melepaskan teknik tebasan yang masih belum kita ketahui mekanismenya seperti apa. Kaiju nomor 9 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah lolos, tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan kekuatan mereka, tidak seorang pun. Saat itu Mina bersiap menembak Kaiju Meireki dengan sebuah pistol kecil, tapi tiba-tiba muncul tanda segel di kepala Mina yang memanjang vertikal ke bawah, dan itu mengakhiri Kaiju Hachigo chapter 114 kali ini. Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, spekulasi, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.